Halo teman-teman, welcome back with me, Icon. Sudah video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerita story horor teman-teman. Cerita story horor kali ini itu berjudul tentang azab bocil nyuri iPhone orang. Oh my love. Kemarin ada yang lagi viral nih teman-teman. Ada bocil yang ngaku-ngaku buat lukisan supaya dapat iPhone teman-teman. Dan lebih parahnya lagi, orang tuanya mensupport tindakan anaknya tersebut. Kan di luar nalar teman-teman. Tapi nggak tahu sih sekarang teman-teman, mungkin masalahnya udah selesai ya. Yang terpenting jangan pernah tiru bocil itu ya. Ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan, tapi yang membuat prosesnya itu orang lain gitu kan. And so kita nggak usah banyak ngomong teman-teman, kita akan saja mulai ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa like dulu video ini, dan yang belum subscribe dulu dong. And so kita nggak usah banyak ngomong, kita saja mulai ke chat story horornya. Oke, 1, 2, 3, let's go. Oke teman-teman, di sini ada yang bikin sebuah status WA, katanya akhirnya punya iPhone baru. Oke, dia pegang iPhone teman-teman, katanya iPhone baru. Wah, dibales nih. Cil, kata kita teman-teman. Bocil, HP dari mana itu? Oke, kita nanya itu HP dari mana teman-teman. Apa Bang Ade? Oke, nama kita Ade. Itu HP aku baru beli. Beli dari mana? Katanya baru beli teman-teman, dikasih sama bapakku. Jangan bohong lu, itu HP gua kan? Wait, katanya itu HP-nya si Ade. Bukan bang, ini HP aku. Bapakku beliin buat aku. Jangan bohong deh lu, kemarin HP iPhone gua baru aja hilang, dan sekarang tiba-tiba lu bikin status HP iPhone baru. Mana warna HP-nya sama, warna kuning. Ngaku aja deh Cil. Oke temen-temen, jadi warna HP-nya sama seperti HP yang si Ade punya gitu kan, yang hilang kemarin. Apaan sih bang, ini HP aku. Aku nggak nyuri HP abang. Mungkin kebetulan aja HP-nya sama. Halah, jangan banyak ngibul. Kemarin lu main sama adik gua kan? Terus lu sama temen-temen adik gua main di rumah gua. Oh my love teman-teman. Setelah itu tiba-tiba HP gua hilang. Oh, jadi si Alan ini temennya adiknya si Ade, dan kemarin baru aja main di rumahnya si Ade. Aku gak ngambil bang, sumpah, kata si Alan. Balikin gak? Balikin HP gua. Apa mau gua laporin sama mama lu? Oh my love. Cil, woi. Lah. Wah, bener-bener nih bocil. Awas aja ya, gua aduin lu ke mama lu. Oh my love. Dia langsung gak bales teman-teman karena kesal. Ade pun langsung menghubungi mamahnya Alan. Langsung dihubungi nih mamahnya si Alan teman-teman. Permisi. Oke, Bu, ini mamahnya Alan ya. Kenapa Mas Ade? Bu, langsung aja kali ya ke intinya. Jadi kemarin anak ibu si Alan main ke rumahku. Dia main sama adikku, dan setelah anak ibu main ke rumahku, gak lama aku sadar HP aku hilang bu. Terus barusan si Alan posting status, dia katanya punya HP iPhone baru. Pas saya lihat, itu kayak HP saya bu. Warnanya juga sama, warna kuning. Oke teman-teman, gimana reaksi mamahnya nih? Hah? Oke, kaget kah? Jadi kamu nuduh anak saya maling? Bu, coba tanya dulu ke anak ibu, dapat HP itu dari mana? Minimal tanya dulu lah anaknya. HP itu saya yang beliin. Oh, mamahnya yang beliin. Lah, kata si Alan bapaknya yang beliin. Kok sekarang ibu bilang ibu yang beliin? Lah iya juga ya, si Alan bilangnya bapaknya yang beliin. Kok sekarang ibunya bilang ibunya yang beliin? Iya, pakai uang bapaknya. Udahlah, itu bukan HP kamu Mas Ade. Jangan tuduh-tuduh anakku maling lagi. Bu, tolong bu, cek dulu. Oke, HP saya banyak data-data penting. Oh my love, kasihan juga si Ade ya teman-teman. Yang mana saya peduli, orang anak saya gak maling. Itu saya yang beliin, kata mamahnya. Jangan bohong bu, aku gak percaya.
Oh my love. Ya udah sih kalau nggak percaya. Si Alan kenapa sih? Oh, dia teriak-teriak di kamarnya. Bu, please bu, cek dulu HP-nya. Malah mengalihkan pembicaraan ya mamahnya si Alan ini. Kalau enggak nanti saya laporin ke polisi bu. Waduh, diancam dilaporin ke polisi teman-teman. Mana Alan? Mana anakku? Lah kenapa tanya saya, kata si Ade teman-teman. Mana anakku? Kemana si Alan? Tadi anakku lagi main HP di kamar. Lagi main HP di kamar. Terus saya dengar si Alan teriak-teriak dari arah kamar. Pas saya masuk ke kamarnya, kenapa anakku nggak ada di kamar? Oh my love, suara teriakannya pun langsung hilang. Ya mana saya tahu bu, saya lagi di rumah. Oke. Jadi si mamahnya ini nyalahin si Ade atas kehilangannya si Alan teman-teman. Tunggu, HP anakku, kenapa ada tulisan kayak gini? Oh my love, HP warna kuning. Apakah ini benar HP-nya si Ade yang dicuri sama si Alan teman-teman? Dan ada tulisan matinya. Mati. Ini pasti ulah kamu kan Ade? Mana anakku? Kamu bawa kemana anakku Ade? Bu, aku ada di rumah. Aku gak tahu apa-apa sama si Alan itu. Alah. Oh my love, jangan bohong kamu. Oke, kamu nuduh anakku nyuri HP kamu. Jadi kamu mau balas dendam kan? Kamu mau culik Alan. Mana Alan? Sekarang malah mamanya Alan yang nuduh si Ade. Kembalikan anakku Ade. Astaga, ini ibu-ibu ya. Gua udah bilang gak tahu. Kenapa jadi nuduh-nuduh sih? Oh, si Ade kayaknya udah habis kesabarannya teman-teman. Aku denger lagi. Aku denger suara anakku lagi. Di mana anakku? Anakku. Alan. Bu, coba cari dulu di setiap ruangan. Oke teman-teman, gak ada. Kamu bawa kemana anakku? Ya ampun, harus berapa kali gue bilang saya ada di rumah, gak tahu apapun tentang anak ibu. Oh my love teman-teman. Darah. Ada baju anakku di lantai dan penuh darah. Ini baju yang dipakai sama si Alan dan tiba-tiba ada di lantai dengan penuh darah. Astaga bu, kenapa ini? Apa yang terjadi sama Alan? Si Alan kenapa teman-teman? Mana Alan? Kamu lakuin apa ke Alan? Adek. Bu, tenang dulu bu. Kalau ibu berpikir saya nyulik dan nyakitin anak ibu, berarti ibu sangat bodoh. Waduh, udah jelas-jelas saya di sini lagi chatan sama ibu. Iya juga ya. Gimana caranya saya nyulik si Alan? Kan lagi chatan sama si mamahnya Alan. Gimana caranya nyulik si Alan gitu kan? Kamu kan bisa nyuruh orang. Dari mana duitnya? Saya nggak sekaya itu. Oh my love. Terus kemana anakku, kata si mamahnya Alan? Kenapa cuman ada bajunya? Dan bajunya penuh darah. Bu, kayaknya ada yang gak beres, kata si Ade. Soalnya di HP itu ada tulisan mati. Dan gak lama ibu nemu baju Alan yang penuh darah. Oh my love teman-teman. Jadi kemana sebenarnya si Alan ini? Apa yang gak beres? Kenapa Alan kayak gini? Suara Alan. Ada suara teriakan Alan lagi. Dari mana arahnya? Oke, di sini mamanya ngedenger suara teriakan Alan dari kamar, dari kamarku. Oh my love, ada bayangan orang melambai gitu ya. Bu, apa itu beneran Alan? Apakah itu beneran Alan? Itu Alan kan? Tapi bu, aku ragu itu Alan. Si Ade ragu kalau itu tuh beneran Alan atau bukan. Itu Alan, itu anakku. Loh, mana Alan? Kenapa saat aku samperin ke kamar? Di kamar gak ada siapa-siapa. Aku udah bilang itu kayak bukan si Alan. Oh my love teman-teman. Terus mana anakku? Aku dengar suara Alan, tapi cuman suara teriakannya doang. Ibu gak tahu di mana Alan. Coba panggil orang pinter. Bu, kata si Ade teman-teman, disuruh panggil orang pinter karena ini udah terlalu aneh teman-teman. Orang pinter apaan? Diam kamu Ade. Waduh, malah disuruh diam ya, galak banget.
Ya ampun, aku cuman kasih solusi, kata si Ade. Suara. Suara Alan semakin terdengar. Tunggu, Alan? Itu Alan. Tapi Alan... kenapa dia ada di tembok? Di dalam tembok? Oh my love, kok warnanya kayak gitu pucat banget ya? Ya ampun, itu Alan, Bu. Si Alan berada di dalam tembok. Wow, apa maksudnya ini? Kenapa dia ada di tembok, kata si mamahnya. Apa maksudnya? Saya nggak tahu, Bu. Alan, dia nggak bernafas. Apa? Ade. Oke teman-teman, gimana ini Mas Ade? Saya nggak mau kehilangan anakku. Bu, saya tahu perasaan ibu. Ade. Oke, semua ini gara-gara kamu. Katanya gara-gara Ade. Kenapa kamu nggak ikhlaskan aja HP itu buat anak saya? Loh? Maksudnya? Kenapa nggak ikhlaskan HP itu buat anaknya? Maksudnya gimana nih? Tolong jelaskan. Aku senang lihat anakku si Alan gembira banget. Pas aku tanya, ternyata Alan gembira karena dia dapat HP baru. Oh my love. Coba kita lihat. Pas saya tanya, ternyata dia ngambil HP kamu di rumahmu. Jadi beneran nyuri, teman-teman. Aku tahu itu mencuri. Tapi aku senang lihat anakku gembira. Hah? Jadi aku sengaja nutup-nutupin kesalahan anakku. Parah banget sih. Apa? Jadi itu beneran HP aku. Dan ibu tahu itu HP aku. Tapi ibu gak marahin anak ibu. Malah ibu tutup-tutupin dia. Ibu gila, ha? Pantas saja. Mungkin semua yang terjadi ini azab buat ibu, kata si Ade, teman-teman. Oke, jaga mulut kamu. Aku balikin HP-mu, tapi balikin juga anakku. Lah, gimana caranya? Gimana caranya? Anak ibu udah meninggal. Gimana cara balikinnya? Wah, emang agak-agak nih ya mamahnya si Alan ini, teman-teman. Siapa yang lakuin ini ke Alan? Keluar, katanya. Sini datang. Sialan. Bu, sadar, Bu. Oke, teman-teman, malah ditantangin ya. Adek, ada yang datang. Siapa itu? Oh my love. Ada bayangan sosok orang, teman-teman. Bu, jangan-jangan itu yang ngehabisin Alan. Adek. Oke, kita lihat, teman-teman. Tolong. Dia minta tolong. Kenapa, Bu? Ibu. Oke, teman-teman. Oh, setelah itu mamahnya Alan menjadi gila karena harus kehilangan anak tercintanya, yaitu Alan. Oh my love, teman-teman. Udahan ya. Jadi pada akhirnya si Alan meninggal dan mamahnya menjadi gila, teman-teman, karena stres kehilangan anaknya itu si Alan. Pelajaran bagi kita tuh nggak boleh menormalisasikan sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang salah gitu kan. Jangan pernah membenarkan sesuatu yang salah, teman-teman. Nggak ada alasan itu anakku, biarkan dia bergembira, tapi menyengsarakan orang gitu kan. Wah, itu parah banget ya, teman-teman. Makanya kalian gak boleh seperti keluarganya si Alan ini ya, teman-teman. Jadilah orang yang jujur dan jadilah orang yang baik. Oh my love. And so mungkin itulah untuk chat story horror kali ini, teman-teman. Thanks for watching this video. Mohon maaf bila ada perbuatan atau perkataan yang tidak enak yang disengaja maupun tidak disengaja, oke? So I can end soon next time.